Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Mungkin perkenalan singkat bagi yang belum tahu saya. Nama saya Lutfi Kusuma Novianti, biasa dipanggil Ufi. Teman-teman boleh menyapa saya dengan tambahan Mbak, Bu. Yang penting bukan tante, ya. Baik. Sebenarnya agak deg-degan hari ini harus mengisi TikTok ya, karena sejauh perjalanan TikTok sampai saat ini adalah pertama kalinya saya mengisi TikTok itu sebagai pemateri inti. Gitu. Biasanya kalau nggak jadi MC saya jadi kultum. Cuman karena kemarin itu ada semacam wacana bahwa saya pribadi gitu ya menginginkan adanya keterbukaan informasi gitu ya antar tim yang sebenarnya ada apa sih di masing-masing tim gitu ya, apa yang sedang terjadi, bagaimana perkembangannya, produk apa saja yang sudah di deliver gitu ya. Makanya kemarin saya pribadi menginginkan ada semacam wadah gitu untuk sharing. Nah, dan kemarin sudah dimulai dari Mas Sigit dari tim Avenger, dan hari ini rencananya dari saya mewakili dari tim saya yaitu tim Army. Oke. Nah, jadi mungkin hari ini temanya agak-agak ringan-ringan aja ya. Nggak seberat yang kemarin-kemarin gitu. Lebih untuk diskusi aja gitu. Judulnya saya kasih judul ada apa dengan Army gitu ya. Tadinya sih mau pakai slogan ada apa dengan cinta gitu, tapi berhubung saya nggak bisa ngeditnya dan waktunya udah terbatas, jadi tulisan aja lah. Ada apa dengan Army? Ada apa sih gitu ya. Nah, asal usul Army gitu ya. Dari mungkin member tim saya juga belum tahu semua ya. Apa sih asal usul timnya kok dikasih nama Army gitu. Jadi Army ini salah satu kelompok, bukan kelompok, kesannya kayak kelompok belajar, tim, dia profesional gitu ya. Salah satu tim Scrum yang ada di BSI, yang lahir di salah satu kafe, bukan ya, bisa disebut kafe ya mungkin ya, Etes gitu ya, di awal tahun 2020. Nah, jadi ceritanya sebelum masuk di awal tahun 2020 itu di akhir tahun 2019 itu saya dicolek Pak Holid gitu ya. Waktu itu saya kira saya salah orang gitu Pak Holid kan. Karena kan ada Lutfi yang lain gitu. Ternyata yang dicolek saya benar. Dan ternyata beliau memberikan amanah baru kepada saya, yaitu sebagai salah satu product owner yang timnya waktu itu belum ada gitu. Jadi ada product owner-nya, timnya belum ada. Membernya pun masih abu-abu waktu itu. Nah, akhirnya masuklah di awal tahun 2020 gitu ya, mau nggak mau ikutlah saya planning. Nah, kemudian di situ saya akhirnya dikasih member yang sebenarnya masih abu-abu waktu itu. Iya enggak benar jadi member saya atau enggak gitu kan. Itu Afif gitu. Jadi kami berdua di Etes itu akhirnya mengikuti planning dan di tempat itu kita diminta untuk membentuk satu tim dan memberi nama. Nah, sebelum saya ditunjuk sebagai PO, itu tim yang saya ikuti, saya follow adalah tim akademik. Dan di tim akademik itu saya tanya kan, karena saya masih ngintil tuh sama tim-tim yang lain, karena ya cuman berdua posisinya gitu kan, dan bingung mau planningnya apa. Gitu. Akhirnya ketika kita disuruh bikin nama, saya tanya ke tim akademik mau kasih nama tim apa. Nah waktu itu seingat saya Ferdi yang nyeletuk gitu kan, nyeletuk. Nih timnya akademik itu namanya BTS gitu kan, BTS gitu, Bakoh Tanpa Sambat. Nah, cuman nggak tahu sekarang masih dipakai apa enggak itu namanya BTS itu kan, karena kayaknya sekarang lebih terkenalnya tim akademik gitu, bukan tim BTS.
Nah, karena waktu itu mereka bilang timnya adalah BTS, ya udah saya pikir ya udahlah namanya ARMY aja gitu kan. Nah, itu asal muasalnya kenapa ARMY. Cuman ketika setiap ada member baru yang masuk gitu ya dan tanya, "Kenapa Mbak namanya ARMY?" Saya tuh selalu bilang ARMY itu adalah semacam kayak tangan kanannya UII lah gitu ya dari sisi IT gitu ya. Jadi semacam pendukung pendukung pergerakan UII gitu ya dalam hal bidang IT ya kayak gitu. Terkesan aneh ya, tapi ya karena asal muasalnya tuh takutnya nggak diterima gitu kan. Jadi bikin alasan seperti itu. Cuman karena sudah tahu semua ya sudah saya bongkar aja di sini gitu kan. Nah, terus itu tadi asal muasal kenapa namanya ARMY. Kemudian member awal itu tadi yang seperti saya bilang, saya itu ketika planning itu masih dikasih member yang abu-abu. Jadi ceritanya dulu kan nggak mungkin saya hadir sendiri ya. Akhirnya saya dikasih satu member itu Afif. Padahal posisinya waktu itu Afif ada di bawahnya IT support timnya Mas Endro gitu. Tapi akhirnya waktu itu Afif dikasih pinjam ke saya, ikut planning, ikut coba bikin perencanaan selama 1 tahun apa. Dan waktu itu sebenarnya rada bingung ya, karena ketika kita disuruh bikin planning itu dari waktu itu kepala bidang development-nya, pengembangannya itu masih Pak Fatan ya, belum Pak Hari. Jadi waktu itu Pak Fatan dan Pak Khalid itu cuma ngasih semacam kisi-kisi ya. Ada 3 kisi-kisi ya, Viv ya. Yang pertama itu monitoring dan evaluasi, seingat saya. Kedua itu audit mutu ya. Audit mutu, kemudian yang 3 itu paperless. Kita cuma kayak dikasih teka-teki silang di awal tahun gitu, dan disuruh bikin planningnya sepanjang tahun gitu. Jadi kayak belajar ngarang indah gitu ya, tapi ngarang indah yang panjang. Nah, dan akhirnya ya planning itu ya kita kebanyakan cuma ngobrol-ngobrol aja sambil memperhatikan tim lain gitu, sambil mikir-mikir kira-kira kayak kita jadi cenayang gitu ya di hari itu tuh gitu. Cenayang kira-kira tuh mau bikin apa sih dengan 3 clue itu. Nah, cuman kita sudah dikasih tahu sejak awal bahwa stakeholder utama kita itu adalah Badan Penjaminan Mutu yang memang butuh didampingi gitu, terlepas dari domain tim yang sudah ada. Oke, masuk ke produk-produk ARMY. ARMY ini sejauh sampai dari 2020 sampai tahun 2022 ini sudah punya 3 produk, yaitu ada UI Monef, UI AMI, UI Dashboard, UI Densitas, kemudian ada UI Lapor, dan ada UI Survei. Nah, UII Monef ini adalah produk pertama dari tim ARMY yang launching di tahun 2020. Dan pengembangannya termasuk singkat banget, karena kita cuma punya waktu sekitar kurang lebih 2 bulan. Dan itu intens banget bertemu dengan stakeholdernya yang alhamdulillah memang supportnya ke kita itu besar banget. Kita butuh apa dari stakeholder itu kita langsung dikasih. Butuh ketemuan tuh langsung ketemu. Misalnya ada butuh fasilitas apa langsung disediakan. Jadi alhamdulillah UI Monef ini akhirnya bisa di launching di tepatnya tanggal 14 Mei 2020. Dan seperti yang teman-teman lihat, saya balik lagi tadi ke logonya. Logonya itu logo CQI, Continuous Quality Improvement, yang sekilas itu adalah peningkatan quality secara terus-menerus, yang memang sesuai filosofi logonya memang dari BPM itu menginginkan adanya peningkatan mutu universitas itu selalu terus-menerus dan bisa dimonitoring. Nah, itu asal muasal kenapa ada UI Monef. Nah, stakeholder utamanya tadi adalah BPM, dan
standar BPM itu terkenal dengan satu standar mutu UII ya, yang disingkat dengan Mercy of God. Jadi Mercy of God itu adalah akronim dari M-nya itu manajemen, E-nya education, R-nya research, C-nya community, Y-nya yield of services, O-nya output, F-nya facilities, G-nya governance, O-nya outcome, dan D-nya adalah dakwah Islamiyah. Jadi memang kita waktu itu dituntut bisa membuat sebuah produk yang bisa memfasilitasi Mercy of God tadi dari semua sisinya. Nah, cuman karena waktu itu waktunya terbatas, jadi dari kita itu baru bisa merilis untuk standar M-nya dan standar O-nya yang output. Nah, mungkin di sini teman-teman lihat ada kata-kata butir ya. Mungkin teman-teman juga bingung, ini butir apa sih? Butir kayak UUD 45 apa gitu ya. Jadi butir itu kalau dari sisi kita secara teknisi, jadi semacam pengklasifikasian gitu ya, pengklasifikasian data yang ingin kita kumpulkan datanya gitu. Nanti contohnya seperti apa nanti kita lihat. Nah, kemudian kebetulan tim ARMI ini adalah tim yang sebenarnya adalah tim penghujung ya, penghujung dari domain-domain yang lain, dari tim admisi, next-nya mungkin akan ada dari keuangan gitu ya. Tim penghujungnya dari tim akademik, tim penghujungnya dari tim Avenger gitu. Karena semua data-data di UI Monef itu semuanya bersinergi dengan aplikasi dari tim-tim tadi ya. Contohnya seperti UI Insani, UI Akademik, UI Perkuliahan, UI RAS, dan UI Monitor. Jadi nanti kalau misalnya dari saya atau member tim saya yang suka ganggu-ganggu nih teman-teman yang lain dari tim yang lain, mohon maaf karena memang itu salah satu bagian dari pekerjaan kami ya, karena memang kami mau nggak mau mengkolek data dari tim-tim yang lain begitu. Oke, ini contoh tampilannya, tampilan Monef. Jadi kalau tadi ada butir itu tuh bisa ini contohnya seperti kualifikasi akademik dosen home base. Nah, itu yang disebut butir. Jadi kalau seperti ini berarti dari aplikasi itu akan mengumpulkan data-data dosen secara akademik. Nah, kebetulan di sini yang kita lihat adalah berdasarkan jenjang pendidikannya. Ini ada yang berdasarkan jenjang pendidikan, ada yang berdasarkan jabatan akademiknya, ataupun yang mengampu di kelas-kelas tertentu. Makanya tadi seperti yang saya sebutkan, bahwa kami itu ada semacam tim hilir ya, bawah itu hilir ya, semacam tim hilir gitu ya, yang menampung data-data dari teman-teman gitu. Nah, itu yang kita pakai. Pertama kali, saya ingat pertama kali UI Monef itu launching gitu ya, cepet gitu, memang tanggapannya bagus, tapi sekaligus juga banyak kritik yang masuk ke kita. Kritik yang masuk itu terutama dari sisi data yang banyak tidak sinkron ya. Karena waktu itu salah satu acuan dari mereka adalah dari PDDikti. Sedangkan PDDikti itu datanya tidak seupdate data yang kita miliki. Makanya itu sering banget data itu tuh beda gitu antara yang kita tampilkan dengan yang di Dikti. Nah, jadi mungkin ya itu tadi. Dari kami mungkin akan sering-sering koordinasi dengan teman-teman kalau terkait UI Monef ini, UI Monef dan UI AMI terutama. Nah, kemudian di sini juga tadi ada seperti animo mahasiswa. Animo mahasiswa ini kami ambil datanya itu dari tim admisi. Kalau seperti yang terkait mahasiswa asing, mahasiswa lulus atau terkait IPK itu kita ke tim akademik ya. Nah, oke. Di sini tampilan ini ada tampilan awal. Jadi kalau misalnya teman-teman klik salah satu aksinya gitu yang simbol mata ini, maka dia akan menampilkan data seperti ini. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi data-data ini tuh ada data yang
kadang nggak sinkron gitu ya dengan PD Dikti yang jadi acuan prodi. Nah, itu yang bikin kita banyak dikritik dari sisi data. Begitu. Baik, lanjut ke produk yang selanjutnya. Nah, ini adalah UAMI. UAMI ini logonya Mercy of God dengan ada kaca pembesarnya. Jadi filosofinya tadi seperti teman-teman tahu bahwa BPM itu punya semacam sasaran tujuan, sasaran mutu itu yang disebut dengan Mercy of God. Nah, launching pertama kali sebenarnya development-nya itu adalah di pertengahan tahun 2020. Waktu itu setelah Afif masuk gitu ya, nggak lama kemudian saya dapat 2 tambahan member lagi ya di. Oh, tadi saya belum cerita. Yang di Monef tadi akhirnya saya punya 3 member. Jadi saya memegang tim termuda, juga sekaligus tim dengan member paling sedikit. Gitu. Dan itu kami setelah dituntut untuk bisa melaunching UI Monef, kami punya satu lagi PR gitu ya, untuk melaunching UI AMI. Dan di pertengahan itu kalau nggak salah kita sudah mulai KDK, kerja dari KDR, kerja dari rumah gitu. Karena ada COVID ya. Jadi akhirnya pengembangannya itu tidak bisa seintens ketika kita mengerjakan UI Monef. Jadi ya karena segala keterbatasannya karena ada COVID, akhirnya UI AMI ini terpending gitu. Dan menjelang terpendingnya UI AMI itu akhirnya tadi tim juga kehilangan 2 orang gitu ya. Jadi punya 3, akhirnya hilang 2, sisa 1, sisa Afif ya. Udah yang pertama termuda gitu ya, saat itu tersenior akhirnya dia. Akhirnya dengan bekal 1 member tadi, kita masuk di tahun 2021 mengulangi lagi development-nya dengan tambahan member baru. Alhamdulillah waktu itu sudah ada Anton masuk. Kemudian ada Hafiz ya kalau nggak salah. Sudah ada Hafiz juga dari sisi UX-nya. Kita coba launching lagi, bikin lagi, dan alhamdulillah bisa launching di Agustus 2021. Nah, kemudian UI AMI ini sebenarnya punya target 99 butir klasifikasian data. Tapi karena datanya rumit ya, untuk saat ini kita baru dapat sepertiganya dari 99 butir itu. Dan mungkin kalau misalnya nanti teman-teman dengar gitu ya, member saya ada bilang kata auditor, itu karena mereka adalah pengguna utama dari si UI AMI. Kalau auditi itu adalah orang yang menyediakan data yang akan diaudit, dan biasanya itu adalah kaprodi. Sedangkan auditor itu adalah orang yang mengaudit. Nah, gitu. Dan UI AMI ini kita bagi menjadi 3 macam ya penyajian datanya. Ada disebut dengan butir otomatis, kemudian ada butir semi otomatis, dan butir manual atau isian. Dan sekali lagi, aplikasi yang ada di tim ARMI itu selalu bersinergi dengan aplikasi lain. Dan AMI ini termasuk yang mungkin semacam core produk dari tim ARMI ya. Jadi kita lumayan cakupannya agak besar. Jadi kita ada menjawil dari data UI Insani, ada UI akademik, ada UI perkuliahan, UI RAS, UI monitor, UI jadwal, dan UI portofolio yang menyusul ya. Jadi nanti harapannya mungkin ketika mungkin tahun ini nanti insya Allah AMI itu akan diselenggarakan di pertengahan Agustus ya 2022, dan mungkin ketika akan ada audit dan data yang tersajikan mungkin dipertanyakan ya, nanti mungkin kami akan mengalihkan para auditi dan auditor itu untuk menyimak aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan ini sebagai sumber data. Jadi harapannya adalah kita mulai membangun kepercayaan dari para auditi dan auditor, dan kalau bisa sih semua warga UI ya, tentang kita tuh punya data yang valid gitu ya. Datanya tuh kita coba benerin dan bisa jadi acuan. Jadi itu sih, mungkin nanti akan sering merecoki tim-tim ini. Oke, bentuknya kayak gimana sih UI AMI? UI AMI itu seperti ini bentuknya.
Jadi tampilannya di sini akan ada lingkup audit. Lingkup audit itu tadi yang mercy of God tadi ya. Itu nanti dipilih apa, kemudian masing-masing dari lingkup auditnya itu punya butir sendiri-sendiri. Nah, contohnya itu seperti yang teman-teman lihat di sini, kalau M itu Management of Organization and Human Resources, itu punya sebenarnya indikatornya nggak cuma 2 ya, tapi sini saya potong jadi 2 gitu. Yang pertama itu adalah seperti kelengkapan 4 aspek dalam visi keilmuan prodi. Nah, ini contohnya adalah contoh butir dengan isian manual. Jadi, maka statusnya teman-teman lihat kosong. Jadi, tidak semua data itu bisa kita tarik ya. Ada data yang memang cuman prodi yang tahu. Cuman prodi yang punya. Jadi, mau nggak mau ya mereka isi. Tuh, contohnya ya indikator standar yang pertama. Kemudian, ini indikator yang lain, tapi masih dari lingkup M. Itu ada contohnya nih teman-teman lihat, mahasiswa asing peserta program bergelar. Nah, ini isiannya otomatis. Jadi otomatis itu datanya kita tarikkan dari pemilik data, di sini adalah tim akademiknya. Jadi nanti kita ambil data-datanya, apakah ada mahasiswa asing. Kalau ada, kita tarik dan kita tampilkan ke Kaprodi. Jadi nanti dari Kaprodi sebagai auditi, mereka akan memvalidasi apakah datanya benar atau tidak. Nah, dari situlah sisi auditnya muncul. Itu ya. Oke, next. WeDashboard. Ini produk yang ketiga. Kami tim Army itu ketika pertama kali dikasih tugas WeDashboard itu saya cuma punya Alfian. Jadi Alfian itu dulu semacam kayak full stack gitu ya. Dibantu Afif nih waktu itu. Tapi karena Afif waktu itu juga konsentrasi ke Monef, karena waktu pengembangan si dashboard ini berbarengan, jadi tidak bisa benar-benar full di dashboard. Jadi dashboard itu awalnya ikonnya seperti teman-teman lihat di sebelah kiri ya, warnanya pink. Nah ya, warnanya pink. Karena akhirnya dilimpahkan ke tim saya, maka dengan segala wewenang yang ada, diganti ikonnya. Jadi tidak ada warna pink ya kalau di tim saya. Nah, ikonnya kemudian berubah ya, jadi yang sebelah kanan itu gitu. Gimana caranya harus digagalkan gitu ya warna pinknya. Nah, jadi sebenarnya ini juga sekaligus filosofinya adalah menghidupkan kembali aplikasi yang sebenarnya sudah mati suri ya. Karena dulu pertama kali WeDashboard ini dibikin oleh tim yang sudah senior banget dan memang mungkin rata-rata teman-teman di sini nggak ada yang kenal ya dengan developernya. Karena perkembangan teknologi yang kita pakai semakin berkembang, akhirnya ketika kita mau update, mau menghidupkan kembali tidak bisa, dan mau nggak mau ya kita bikin ulang dan jadilah versi WeDashboard versi 2. Nah, pertama kali kita coba menghidupkan itu adalah di Februari 2021 ya. Tapi ya berhasil sih dengan meraba-raba gitu kan. Meraba-raba dari dokumentasi skripsi salah satu developernya. Ya berhasil hidup dengan teknologi yang baru tapi tidak maksimal. Kemudian akhirnya produk ini mangkrak lagi gitu. Mangkrak lagi, tidak tersentuh lagi, dan mungkin mati sementara lagi gitu ya. Tapi akhirnya ada satu kebutuhan gitu ya, dan menjadi konten yang nyata, benar-benar jadi isinya tuh memang benar-benar kebutuhan dari manajemen UII gitu. Dan waktu itu yang meminta adalah dari Direktur DSDM, Bu Ike. Nah, datanya itu dari beliau meminta ada salah satu tampilan dashboard terkait Tendik. Dan ini sebenarnya sudah kita launching di Oktober 2021. Cuman mungkin tidak terlalu terpakai juga ya, karena memang mungkin kurang tepat saja atau bagaimana gitu, kurang tahu. Tapi datanya ada kalau mau dicek gitu. Nah,
Dan UI Dashboard versi DSDM ini itu bersinergi dengan data-data yang ada di Presensi. Nah, ini tampilannya. Jadi ini UI Dashboard yang kemarin menjadi kebutuhan dari DSDM. Jadi di situ kita punya pengklasifikasian data dari sisi jam kerja, jam lembur, total jam kerja, pemenuhan jam kerja, dan juga izin cuti. Jadi dari sini harapannya para manajemen UI itu bisa memantau tendiknya, entah itu tenaga pendidikan maupun dosen gitu ya, ataupun dari sisi yang di luar itu ya. Jadi tendik itu kan ada macamnya, ada banyak ya. Kalau misalnya seperti saya itu masuknya ke kategori administrasi. Nah, tidak hanya itu yang dipantau, jadi hampir semua sampai ke bagian OB itu juga kita berusaha pantau, dan di sini kemarin sudah kita buatkan. Nah, oke. Lanjut, UII Densitas. UI Densitas ini salah satu aplikasi yang paling saya suka. Paling saya suka. Jadi sebenarnya saya itu memegang 2 tim awalnya. Satu tim itu memang dengan stakeholder BPM ya, memang khusus gitu. Satu lagi itu kita sebutnya Army Global. Jadi Army Global itu adalah tim yang memang memegang stakeholder dengan lebih banyak variasi. Salah satu yang mereka telurkan, pecahkan telurnya gitu ya, itu adalah identitas. Nah, ini dari sisi icon tuh saya senang ya desainnya gitu. Makasih ya Medio ya sudah mendesainkan, dan teman-teman yang memberikan ide ya gitu ya. Nah, jadi filosofinya itu adalah sebenarnya titik-titik itu tuh melambangkan kepala ya, kepala orang. Kemudian itu adalah sinyal gitu, sinyal wifi. Oke, identitas. Identitas itu di launching pertama kali pertama kali Mei 2021. Dan stakeholder utamanya adalah manajemen UII, kemudian bertambah dengan Satgas UII. Karena sekali lagi waktu itu kita bikinnya masih di masa-masa pandemi. Jadi UI Densitas ini salah satu aplikasi yang salah satu tujuan dibuat itu adalah sebagai fasilitas pendukung untuk kegiatan yang ada di UI tapi terbatas karena adanya COVID. Gitu. Jadi identitas itu dibikin untuk memantau kepadatan warga UII-nya gitu di masing-masing gedung. Misalnya gedung rektorat itu ada berapa orang, kemudian FMIPA ada berapa orang, kemudian FI ada berapa orang ya, kayak gitu ya. Dan di gedung-gedung lainnya sampai masjid, kemudian apotik, dan sebenarnya nggak cuma di UII sini aja ya, kampus terpadu ya, tapi cabang-cabang UI lain tuh juga kita pantau gitu. Nah, dan harapannya adalah ketika misalnya nih memang ditemukan ada satu kasus gitu ya terkait COVID gitu ya, yang terindikasi di salah satu warga UI-nya, kita bisa mudah melakukan tracking data. Tracking data si A ini kemarin ketemu sama siapa aja sih. Nah, itu salah satu fungsinya kenapa dibikin ini. Dan identitas ini dia bersinergi dengan tim-tim lain juga gitu. Salah satunya adalah tim NDC. Jadi tim NDC ini kita tidak cuma master data gedung ya, tapi juga terkait penggunaan data wifi itu kita juga menggunakan data dari tim NDC. Nah, kemudian juga ada data mahasiswa, ada data tendik, data dosen, dan data vaksin. Data vaksin ini kita ambilkan datanya dari UI Lapor. Nah, ini bentuk dari UI Densitas ya. UI Densitas itu bentuknya seperti ini kurang lebih. Di sini tadi yang saya sebutkan. Jadi lokasi yang dipantau tidak hanya kampus terpadu Kaliurang, tapi juga cabang-cabang UI yang lainnya itu juga ada di sini. Makanya kita juga dengan tim lain kita minta datanya. Nah, di sini yang teman lihat tuh ada titik-titik kan.
titik-titik ini tuh yang melambangkan kepadatan isi dari gedungnya. Dan pengklasifikasian kepadatannya itu disimbolkan dengan warna-warna. Kalau misalnya biru, seperti yang teman lihat, berarti itu sangat rendah. Semakin warnanya ke kanan, berarti kepadatannya itu semakin naik dan semakin tinggi. Dan yang saya suka itu salah satunya itu bisa men-track orang. Makanya kenapa saya senang banget dengan aplikasi ini gitu ya. Oke. Hanya saja tadi penggunanya terbatas ya, tidak semua orang. Oke, lanjut selanjutnya yaitu ilapor gitu ya. Ilapor itu juga salah satu aplikasi pendukung karena yang dibikin karena adanya COVID-19. Jadi ilapor ini di launching November 2021. Setelah di launching densitas, kemudian kita launching ilapor. Nah, ilapor itu adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mencatat terkait riwayat kesehatan warga UII. Warga UII itu entah pendik, dosen, mahasiswa, semuanya itu yang bisa akses ke gateway itu diusahakan itu mencatatkan riwayat kesehatannya ke dalam ilapor. Nah, salah satu pilot project-nya saat itu adalah mahasiswa Pertikan FMIPA yang melakukan kuliah luring. Jadi memang saya kurang tahu penggunaannya di fakultas lain ya, tapi waktu itu ilapor itu sudah berjalan di FMIPA dan sudah dipakai di semester ganjil ya. Ganjil ya kalau November ya. November 2021 itu. Karena waktu itu sempat memang mau nggak mau kalau mahasiswa yang melakukan kuliah luring, praktikum ya maksudnya, mau nggak mau kalau memang praktikum itu kan memang harus datang dan kuliah luring. Saat itu salah satunya ya, ilapor ini yang jadi jembatan untuk pencatatannya. Nah, ilapor ini sendiri juga bersinergi dengan identitas dan sempat sebenarnya akan dipautkan dengan presensi. Jadi kan kita butuh tuh ada satu semacam trigger yang mengharuskan orang mengisikan datanya. Nah, sebenarnya tadi itu mau dikaitkan dengan presensi, tapi tidak cocok. Oke. Bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah ilapor. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan data kesehatan kita ya, apakah kita sedang demam, batuk, sesak napas, pilek atau tidak ada. Nanti data ini itu akan dipakai di densitas. Jadi ketika tadi tuh teman-teman kan lihat ya ada kerumunan, ada semacam titik yang menjadi kerumunan. Di titik itu nanti ketika diklik titiknya itu nanti ada semacam riwayat isi orang-orangnya, termasuk riwayat kesehatannya hari itu. Jadi tidak hanya kehadirannya di mana, letaknya posisinya di mana, tapi juga terkait sehat apa enggak sih ini orang, gitu kan? Sehat badan ya, bukan sehat jiwa. Kalau sehat jiwa kayaknya nggak bisa diilapor. Nah, nih salah satunya juga yang waktu itu jadi semacam yang wajib ada itu adalah sertifikat vaksin. Jadi kita memfasilitasi pengunggahan sertifikat vaksin ya. Jadi dari warga UI itu apakah sejauh mana gitu ya riwayat vaksinnya itu kita catatkan juga sebagai data kepemilikannya dalam versi UII gitu. Nah, di sini kita minta unggah dan ini nanti datanya juga tadi akan tampil di identitas. Oke. Ini contohnya kalau dari sisi admin tadi karena salah satu tujuannya adalah juga untuk melakukan tracking data. Kalau misalnya terjadi kasus, ini kita juga memfasilitasi riwayat untuk per individu. Oke, yang terakhir yaitu e-survey. E-survey-nya adalah bukan yang terakhir ya, maksudnya yang sudah launching. Insya Allah kita masih punya lagi satu produk. Tapi yang sudah launching, yang terakhir itu adalah e-survey. Dan e-survey ini saat ini sedang berjalan penggunaannya. Nah, e-survey itu sendiri di launching pertama kali
pada bulan Maret 2021. Dan yang membutuhkan saat itu adalah dari BPM. Jadi tadi seperti teman-teman tahu memang stakeholder utama kami adalah BPM. Jadi ketika ada kebutuhan produk itu kita mengutamakan dari BPM. Dan ternyata UI survei ini lumayan menarik gitu ya, menarik perhatian. Salah satunya dari DLA yang kemudian akhirnya jadi stakeholder kami juga. Nah, bedanya dari sisi isi. Jadi UI survei ini nanti kita coba bikin itu bisa memfasilitasi beberapa bentuk survei dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dari si pemilik surveinya. Nah, tapi inti poinnya dari UI survei itu adalah dia mengumpulkan data-data yang memiliki unsur kepuasan maupun unsur kepentingan dari pegawai, dosen, pendidik, yang nanti datanya ini akan dipakai oleh stakeholder untuk melakukan analisa dalam pengambilan keputusan. Jadi misalnya untuk UI survei yang versi BPM itu kita membuat 2 versi survei, itu namanya IAPS dan IPA. Jadi IAPS ini dan IPA ini nanti datanya akan dipakai untuk audit. Nah, dari situ dari BPM bisa lihat nih, misalnya datanya kalau seperti ini, maka keputusannya seperti ini. Jadi tergantung dari sisi datanya. Nah, kemudian di survei ini juga bersinergi nih dengan data-data milik tim-tim lain. Karena kita juga mengambil data mahasiswa, data dosen, data tendik, data ras gitu ya. Karena untuk yang tadi terkait dengan DLA memang kita akhirnya data-datanya kita pakai dari tim akademik. Nah, kemudian untuk tampilannya, surveinya seperti ini. Ini contohnya untuk survei yang versinya BPM. Jadi nanti dari BPM itu tinggal mengaktifkan gitu ya. Mau survei yang mana nih? Mau yang tadi seperti itu. Kan contohnya adalah IPA sama IAPS. Nanti dari sisi penggunanya, contohnya mahasiswa, itu tampilannya seperti ini. Kalau ini halaman landing page-nya ya. Jadi nanti masing-masing survei itu akan punya warna-warna sendiri yang warna ini tuh sebenarnya menggambarkan klasifikasi survei itu dari siapa sih gitu. Kalau di sini kita sebut ungu gitu ya, ungu dari BPM ya, karena kategorinya adalah audit mutu. Sedangkan kalau coklat itu adalah dari DLA. DLA karena kategorinya adalah akademik. Nanti harapannya kalau ada survei-survei yang lain bisa terfasilitasi juga di sisi survei. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian ya pemaparannya terkait ada apa sih yang di dalam tim ARMI ya, produk apa saja yang ada di dalam tim kami yang mungkin pasti akan ngerecokin teman-teman yang lain. Karena memang mau nggak mau data-data dari kami itu kebanyakan ya tinggal tarik dari tim lain gitu ya. Jadi harapannya ketika kami butuh, teman-teman bisa ikut membantu ya. Karena sebenarnya produk yang kami miliki itu bukan produk kami saja gitu, tapi juga produk teman-teman semua yang ada di BSI, teman-teman yang ada di UI. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan ketika saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.